Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel belajar coding otodidak. Pada video sebelumnya kita udah 2 seri ya. Jadi yang seri kedua itu terakhir kita sudah bikin navbar seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini ya. Nah, sekarang pada seri ketiga yang pertama kita akan kita akan ganti tulisan logo ini dengan gambar logo kita ya. Nah, nanti teman-teman siapkan logo teman-teman sendiri. Saya sudah siapkan logo saya. Kemudian nanti di sebelah kanan sini kita akan bikin untuk pencarian ya. Jadi ada form input di sini untuk pencarian. Kemudian di paling kanan lagi ada button user. Nah, mungkin seperti yang punya Chrome ini ya. Button user seperti ini. Oke, sekarang kita mulai saja. Silakan teman-teman buka codingannya. Nah, yang pertama nanti kita akan tempatkan dulu logo yang sudah kita sediakan di dalam folder latihan ini. Tapi ini saya ingin rapikan dulu ya. Jadi yang pertama di sini kita akan tambah satu folder baru ya, yaitu folder aset. Nah, di dalam folder aset ini kita akan masukkan file style ini. Jadi file style ini kita taruh di dalam folder aset. Nah, jadi caranya gini teman-teman, ini di drag aja style ini, file style.css, kita drag ke dalam folder aset. Nah, kemudian klik move. Nah, jadi kalau seperti ini dia sudah ada di dalam folder aset ya. Nah, kemudian di dalam folder aset ini kita bikin satu folder lagi. Jadi di aset ini klik kanan, kemudian new folder. Kita bikin satu folder yang namanya image. Nah, seperti itu. Nah, di dalam folder image, karena nanti kan ada beberapa jenis ke depan itu nanti ada beberapa jenis gambar-gambar yang akan kita tempatkan di dalam folder ini, maka kita pilah-pilah lagi. Kita bikin satu lagi folder, yaitu folder logo. Nah, nanti kenapa seperti ini? Karena mungkin ke depan di dalam folder logo ini selain ada folder image, selain ada folder logo, ada mungkin folder produk. Jadi mungkin ada foto-foto produk, ada foto user dan lain-lain. Jadi kita tambah satu folder lagi. Ini kan sudah folder logo, folder produk folder produk. Jadi di dalam image itu ada logo, ada produk dan lain-lain. Jadi nanti ini sesuai kebutuhan aja ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di dalam folder image ini sudah ada 2 folder, folder logo, folder produk, dan ada satu file style CSS. Ya. Nah, semua itu ada di dalam folder aset. Nah, jadi nanti logo kita akan taruh di dalam folder logo ini. Nah, sekarang kita buka di Explorer. Nah, ini logo sudah saya siapkan ini. Nah, ini saya copy ya. Saya masukkan ke dalam folder tadi. Buka exam.pp, htdoc, kemudian folder latihan, folder aset, folder image, folder logo. Nah, saya pastekan di sini. Kemudian ini saya rename dulu, logo. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya buka codingan. Saya lihat, nah di dalam folder logo sudah ada satu file logo ya. Ini file logo saya. Silakan teman-teman siapkan logo teman-teman. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Ini kalau saya close. Nah, kalau saya buka folder aset, buka folder image, buka folder logo, sudah ada file logo .png di dalam folder tersebut. Nah, kemudian jika kita buka aplikasi, ini kalau saya refresh, teman-teman perhatikan dia seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini dia menjadi HTML native, CSS yang sudah kita buat tidak terbaca di sini. Kenapa? Karena tadi teman-teman ingat kita tadi pindahkan file style CSS ini ke dalam folder aset kan. Tadi kan file CSS ini kan di sini posisinya, sekarang sudah ada di dalam folder aset. Nah, sehingga di sini dia tidak terkoneksi
karena alamatnya tidak sesuai. Maka di sini harus kita tambah nama foldernya, yaitu aset slash. Ya, jadi seperti itu ya. Aset slash style titik CSS. Artinya file style titik CSS ini ada di dalam folder aset. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita save, kita coba lihat aplikasi. Kita refresh. Nah, kalau tidak pengaruh apa-apa, teman-teman perhatikan ya, sering ini terjadi kalau kita merasa codingan sudah benar, tapi di sini tidak mau ada perubahan, kita clear history. Jadi teman-teman di sini di Chrome ini ada titik 3, riwayat. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris itu history. Kemudian ini juga riwayat. Nah, hapus data penjelajahan. Nah, kemudian hapus. Nah, kalau sudah dihapus historinya, kita refresh. Oh sorry, masih belum mau. Coba penulisan asetnya benar gak? Assets. Oh ini saya kelebihan S1 ya. Ini saya ada kesalahan penulisan folder. Nah, kita kembali ke codingan, kita refresh. Nah, dia sudah terbaca ya. Jadi kalau misalnya tidak terbaca, clear history ya. Kalau teman-teman yakin. Tapi kalau clear history juga masih belum, berarti periksa codingannya. Selanjutnya, tulisan logo ini kita akan ganti dengan gambar logo yang tadi kita sudah simpan di dalam folder logo ya, folder logo yang ada di dalam folder image. Kita kembali ke codingan. Nah, yang pertama tulisan logo ini kita hapus. Silakan teman-teman hapus, kemudian ketik img enter. Nah, setelah terbentuk elemen untuk gambar, jadi img ini elemen untuk gambar, di dalamnya itu ada atribut src ini. Nah, di dalam atribut src ini kita ketik alamat gambar logo kita ya. Nah, teman-teman ingat tadi logo kita itu pertama ada di dalam folder aset, kemudian slash ada di dalam folder image, kemudian slash ada di dalam folder logo, baru ini double slash ya. Nah, di dalam folder logo itu baru ada logonya. Teman-teman perhatikan ya, nama logonya itu logo.png. Jadi slash logo.png. Nah, save, kita buka aplikasi, kita refresh. Nah, sudah ada logo ya, cuman terlalu besar. Sekarang kita kecilkan logonya, kita kembali ke codingan, kita buka CSS-nya. Jadi teman-teman perhatikan, logo ini, jadi elemen image ini ada di dalam kelas logo, ada di dalam kelas navbar. Kita buka CSS-nya, kita bikin kelas baru di sini ya. Titik navbar spasi ul spasi bisa li ya, bisa li, bisa juga titik logo. Jadi kan li tadi image-nya itu elemen img itu kan ada di dalam li atau dalam kelas logo ya, teman-teman perhatikan ya. Sorry, ini, nah ini saya hapus. Nah, jadi perhatikan ya, bisa kita menggunakan kelas logo, bisa juga kita menggunakan li. Jadi di sini, nah bisa menggunakan kelas logo, bisa kelas li, kemudian spasi elemen img, buka kurawal. Nah, kita ngatur besarnya ini ya, besarnya logo. Caranya width, misalkan widthnya 33 pixel. Kita refresh aplikasi. Nah, ini dia nggak pengaruh. Coba kita clear history. Clear history. Kemudian refresh aplikasi. Nah, ini kekecilan ya. Coba kita besarkan dikit. 55.
Kita refresh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi teman-teman perhatikan ini apa namanya, secara vertikal dia nggak center ya, dia agak ke bawah. Nah, caranya buka CSS. Nah, di sini nih LI-nya ini kita bikin. Jadi kalau untuk rata kiri dan rata kanan itu berarti text align. Seperti kalau nggak salah kemarin ada yang kita bikin ya text align. Oh, nggak ada. Nah, kalau rata antara atas dan bawah itu vertical align. Nah, vertical align value-nya apa? Middle. Nah, ini kalau kita save, kita refresh aplikasi. Nah, teman-teman perhatikan sudah sejajar ya. Tapi kalau kita lihat kayaknya navbarnya lebar banget ya. Coba kita kecilkan padding atas bawah. Nah, ini paddingnya ini coba kita kasih 1 pixel. Kita refresh, masih lebar juga. Berarti yang padding atas bawahnya ini, top dan bottom ini kita kasih 0 aja. Kemudian kita refresh aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman perhatikan ya, untuk image ini padding atas dan bawah ini kurang pas ya. Nah, kita buatkan yang padding khusus untuk image ini. Coba kita lihat dulu. Berarti di kelas logo ya, kelas logo. Nah, kelas logo ini kita bikin padding atas bawah itu kita bikin 1 px. Kemudian kiri kanan kita kasih 0 aja. Karena kiri kanan kita sudah set di sini ya, mana tadi ya? Di sini ya. Nah, coba kita lihat aplikasinya, refresh. Nah, masih kurang ya. Coba kita kasih 3 pixel. 3 px. Kita refresh aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi sepertinya tulisan menu ini terlalu besar ya. Kita kecilin ya. Di LI-nya di sini. Nah, karena ada apa namanya? Teman-teman perhatikan ya, di sini kan ada 4 LI, tapi 1 LI ini logo, yang 3-nya ini tulisan ya, font ya. Jadi kita pisahkan aja ini nih. Kalau di sini kan dia semua jadi satu. Nah, ini kita pisahkan aja nih, yang font size di dalam navbar ini kita taruh di sini aja nih. Di sini di dalam kelas LI ini. Kemudian font size-nya ini kita kecilkan dikit. Kita coba buatkan 17 pixel ya. Kita refresh aplikasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sudah ada home, artikel, about. Selanjutnya di bagian kanan ini, di dalam navbar ini kita akan bikin kolom pencarian. Sekarang kita buka lagi codingan. Nah, jadi kolom pencarian itu kan ada di dalam navbar ini. Jadi kita posisikan di bawah UL ya. Kita bikin 1 elemen div, atau ketik langsung aja, kita bikin kelasnya cari ya. Kelasnya cari, enter. Nah, kemudian di dalam elemen dengan atribut cari ini, atribut yang kelasnya cari ini, kita bikin form inputnya, enter. Nah, di sini placeholdernya adalah cari titik. Kita save, kita refresh aplikasi. Nah, teman-teman perhatikan posisinya ada di bawah, bukan di kanan. Harusnya dia di kanan sini. Nah, caranya gimana? Kita akan membuatnya dengan CSS. Kita kembali ke codingan. Jadi kita akan menempatkannya di kanan. Kita akan bikin kelas baru ya, kelas cari. Nah, kelas cari itu kan ada di dalam kelas navbar ya. Jadi titik navbar spasi titik
cari buka kurawal. Yang pertama kita akan bikin displaynya. Display. Nah, kalau teman-teman ingat yang di video sebelumnya saya udah jelaskan, untuk dia sejajar ke kanan itu displaynya tuh inline block. Cuman kalau ini kita save, kita periksa aplikasi, kita refresh, dia belum berubah. Jadi ini sudah inline block, tapi yang ini yang di atas mulai dari logo sampai about ini dia displaynya itu masih block atau masih inline, belum inline block, sehingga dia masih tetap posisinya secara vertikal, belum horizontal. Nah, kita kembali ke codingan. Jadi teman-teman perhatikan ya, di sini ada dua bagian. Yang pertama bagian yang pada UL ini, kemudian yang bagian dari div kelas cari ini. Nah, div kelas cari ini displaynya tuh sudah inline block, tapi UL ini displaynya itu masih masih default ya. Jadi kalau UL itu display defaultnya itu inline atau block, bukan inline block. Sehingga di CSS kita bikin display untuk untuk UL-nya. Nah, di sini kita bikin titik navbar spasi UL buka kurawal enter. Nah, kita bikin displaynya inline block. Nah, jadi kalau kedua komponen tadi sudah displaynya inline block, maka dia akan sejajar secara horizontal. Sekarang kita coba refresh aplikasi. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita atur kolom cari ini ada di sebelah kanan sini.